Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang GGL induksi atau imbas elektromagnetik. Nah, pertama yang harus kita ketahui itu adalah satuannya dulu. Satuannya adalah volt, ya. Oke, kemudian karena GGL induksi ini rumusnya banyak, mari kita coba cek satu per satu. Yang pertama, untuk rumus pertama, GGL itu punya rumus I dikali R. Kita tulis keterangannya di kiri ya. Keterangannya yaitu I adalah arus dan R itu adalah hambatan. Untuk arus sendiri satuannya adalah ampere, hambatan itu ohm. Kemudian rumus kedua itu GGL sama dengan BLV sin theta. Jadi kalau ini ada sudutnya, kita tulis bahwa dia ada sudut. B itu adalah induksi magnetik. Satuannya adalah Tesla. Kemudian L itu adalah panjang, biasanya panjang kawat ya. Kemudian V itu adalah kecepatan. Meter, kecepatan itu meter per second. Kemudian lanjut lagi, rumus ketiga itu ada GGL sama dengan min N delta flux dibagi delta T. Oke, kita tulis di sini aja kali ya. Delta flux itu artinya perubahan flux magnetik. Kemudian satuannya itu WB. Nah, untuk flux sendiri itu punya rumus BA cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara B dengan garis normal atau N. Kemudian ada delta T juga. Delta T itu adalah perubahan waktu, satuannya second. Kemudian lanjut lagi ke rumus keempat. Itu GGL sama dengan min N delta B dikali A cos theta per delta T. Kalau ada delta itu artinya perubahan ya. Berarti di sini delta B itu artinya perubahan induksi magnetik. Satuannya masih sama, Tesla. Kemudian, N tadi udah belum N? Belum ya? N itu adalah jumlah lilitan. Kemudian, perlu diketahui nanti juga ada rumus ini. Rumus kelima itu GGL sama dengan min L dikali delta I dibagi delta T. Nah, kalau kita lihat, ini kan mirip nih. Bedanya yang satu N, yang satu L ya. Nah, ini. Oke, jadi kita rincikan dulu untuk L itu apa? L itu adalah induktansi diri, satuannya Henry. Kemudian delta I per delta T itu adalah turunan dari DI per DT. Turunan dari persamaan I. Jadi mungkin nanti di soal diketahui persamaannya. Nah, sedangkan yang ini itu turunan
dari persamaan flux. Kemudian di sini tadi ada L, jadi L itu ada rumusnya. Kalau misalkan tidak diketahui, L itu rumusnya mu0 N kuadrat kali A kali MR dibagi L, di mana mu0 itu kan berarti 4pi kali 10 pangkat min 7. Lalu N-nya kan lilitan. A-nya itu luas. Satuannya meter persegi. Lalu mu R, ini jangan M ya, tapi mu R itu artinya adalah permeabilitas relatif. Kemudian selain itu ada juga rumus N kali flux dibagi I. Kita jabarkan lagi. Flux itu kan berarti BA cos theta dibagi I. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke rumus berapa? Kelima, berarti rumus keenam. Yaitu flux sama dengan, yaitu GGL sama dengan BAN kali omega sin theta. Nah, tetanya ini bisa kita jabarkan menjadi omega kali T. Kemudian omega itu kan kecepatan sudut. Satuannya biasanya radian per sekon. Nah, dia juga punya rumus yaitu 2πf atau 2pi per T. F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, dan T itu adalah periode, satuannya sekon. Kemudian GGL sama dengan min M dikali delta I1 dibagi delta T. Oke, ini gini aja ya, delta I aja. Kemudian M, di situ ada unsur yang baru. M itu apa? M itu adalah induktansi silang atau timbal balik. Di mana untuk rumus M-nya sama dengan mu0 N1 N2 A kali mu R dibagi L sama dengan akar L1 L2. Satuannya Henry, sama seperti induktansi diri. Oke, sementara itu aja terkait rumus dari GGL. Mari kita coba latihan soal. Oke, ini ada contoh pertama. Yang pertama adalah kuat arus rangkaian tiba-tiba turun dari 10 ampere menjadi 2 ampere. Oke, berarti kita coba jawab ya. Jadi itu anggaplah I1-nya pertama adalah 10 ampere, lalu I2-nya adalah 2 ampere. Selang waktu itu adalah delta T, 0,1 sekon. Kemudian GGL itu 32 volt. Kita disuruh mencari L. Nah, kalau seperti ini berarti kita akan gunakan rumus GGL sama dengan min L dikali delta I dibagi delta T. Kemudian GGL yang kita masukkan 32 min L dikali perubahan dari arusnya. Selisihkan saja, berarti 8 ya, dibagi 0,1. Kemudian kalau kita pindah ruas berarti L dikali 80 sama dengan 32. Jadi L sama dengan 32 dibagi 80. Bagi 8
itu berarti berapa? 4 ya. Kemudian bagi 8, 10. Masih bisa diperkecil, bagi 2, 2 bagi 2, 5. 2 per 5. 2 per 5 adalah 0,4. Satuannya apa? Henry. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Mari kita coba. Di sini ada solenida panjangnya 8 pi cm. Kita ubah dulu ke meter. Berarti 8 pi kali 10 pangkat min 2. Satuannya meter. Kemudian ada 200 lilitan. Berarti N sama dengan 200. Dialiri arus 10 ampere. I-nya adalah 10 ampere. Luas penampang itu berarti A adalah 10 pangkat min 2 meter persegi. Induksi magnet di tengah sumbu adalah 10 T. Berarti B-nya adalah 10 T di pusat. Kemudian hitunglah permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif itu adalah mu R. Oke, berarti nanti kita gunakan persamaan B sama dengan mu 0 N kali I kali mu R dibagi L. Kemudian B-nya itu adalah 10 dikali L. L-nya adalah 8 pi 10 min 2 dibagi mu 0 yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7. N-nya 200, I-nya 10, mu R-nya masih tetap. Ini kita coret dapat 2. 2 kita coret dapat 100. Berarti kalau kita gabungkan 10 pangkat 1 sama 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 7. 10 pangkat ini 0-nya tambah 1, 3 ya. Seperti ini sama dengan mu R. Maka 10 pangkat min 1 yang bawah itu kan min 4. Naikkan ke atas menjadi plus 4. Maka mu R sama dengan 10 pangkat 3. Berarti 1000. Kemudian untuk yang B yang ditanyakan induktansi diri. Induktansi diri itu L. Maka kita masukkan L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A mu R dibagi L. Kita coba masukkan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian 200 ya. 200 itu kan 2 kali 10 pangkat 2 kita kuadratkan. Kemudian A-nya adalah 10 pangkat min 2. Mu R-nya adalah 1000. Berarti 10 pangkat 3. Kita bagi L-nya. L-nya tadi berapa? 8 pi kali 10 pangkat min 2. Coret dapat 2. Berarti 10 pangkat min 7. 4, 10 pangkat 4. 10 pangkat 1 dibagi 2. 10 pangkat min 2. Coret hasilnya 2. 10 pangkat min 7 sama ini 5 ya. Berarti min 2 bagi 10 pangkat min 2. Maka didapatkan 2 Henry. Kemudian untuk yang C, yang ditanyakan adalah GGL induksi. Kita kan punya induktansi yang Henry itu induktansi diri ya. Nah, ini tuh jika arus berkurang menjadi 8 ampere dalam selang waktu 0,05 sekon, GGL induksinya. Oke. Berarti kita menggunakan rumus L delta I per delta T. Jika arus berkurang menjadi 8 ampere dalam selang waktu. Kemudian kita masukkan L-nya tadi 2 Henry, berarti min 2. Delta I itu I2 dikurangi I1 dibagi delta T. Berarti min 2 dikali T2-nya adalah 8 min 10 dibagi 0,05. Maka didapatkan min 2 kali min 2 bagi 0,05.
5, maka akan didapatkan 80 volt. Oke, sekian untuk pembelajaran pada GGL induksi ya.